kamu membuktikan Tuhan dengan makhluk, itu sama saja hendak menerangi matahari dengan cahaya lilin. Ya, gitu. Itu toh, buktikan Tuhan dong dengan Tuhan. Nah, apakah Tuhan tidak begitu jelas sehingga dia butuh sesuatu yang lain untuk menjelaskan tentang dia? Ya, itu enak aja kan para sufi ngomong begitu kan? Akhirnya bekerja keraslah kembali para filosofi. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tema yang mungkin sedikit aneh bagi sebagian kalangan gitu. Dan kalau dibilang sensitif tidak juga sih, karena ini sudah sering kita bahas di komunitas filsafat begitu. Tema kali ini bertuhan secara rasional. Nah, ini bagi kami penting untuk dibahas agar menambah khasanah keagamaan teman-teman, bahwa loh ada loh gitu cara beragama yang justru menjadi penting bagi pondasi keagamaan kita, apalagi khususnya mengenal Tuhan gitu ya. Nah, sebelum jauh membahas tema ini, pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan, Kak, seberapa penting mengenal Tuhan dengan rasional itu? Ya, seberapa penting mengenal Tuhan secara rasional? Saya mulanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Renaissance. Ya, saya mau katakan Tuhan itu kan sosok yang tak terdefinisi, tak terbatas, absolut, sehingga dikatakan rasionalitas seperti apapun tak akan bisa mencapainya. Itu benar. Tapi kalau begitu, penting apa? Bisa nggak sih? Penting nggak sih rasionalitas itu, menggunakan rasionalitas untuk memahami memahami dalam tanda petik sebagai fondasi keimanan? Nah, penting. Rasionalitas sebagai pembuka jalan, atau dalam analogi yang lain adalah fondasi keimanan. Pangkal agama, awwaluddin ma'rifatullah. Pangkal agama adalah mengenal Allah. Nah, kalau saya tanya aja, yang mana yang bagus nih? Yakin dulu baru tahu atau tahu dulu baru yakin? Tahu dulu baru yakin. Iya kan? Nah, tahu dulu baru yakin. Bagaimana membangun pengetahuan itu? Dengan akal ya. Dengan akal kan? Bahwa ada wahyu juga sebagai instrumen, jelas. Kita tidak menafikan itu ya. Betul. Jadi ketika kita katakan bertuhan dengan rasional, lalu apakah menafikan wahyu? Enggak. Tapi porsi rasionalitas kan selama ini diminggirkan. Dalam hal keimanan, itu totalitas mengimani teks, mengimani wahyu sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Ingat ya, satu-satunya. Nah, sedangkan ketika kita beriman atau beriman dengan rasional, bertuhan dengan rasional, bukan berarti menafikan wahyu. Wahyu sebagai instrumen tetap digunakan, tapi menggunakan rasionalitas sebagai apa ya istilahnya? Bukan juga pelengkap, tapi sebagai dua, akal dan wahyu ini kan sering saya katakan dua hal yang seimbang. Seimbang dan setimbang, berjalin kelindan lah istilahnya. Satu kesatuan ya. Sehingga bagaimana bisa kita memahami wahyu kalau tidak menggunakan akal? Nah, jadi instrumen wahyu tetap, instrumen akal juga sangat penting. Dan bahkan wahyu sendiri, kalau kita dalam Islam, di Al-Quran mengisyaratkan mengimani Tuhan itu dengan rasional. Kalau tidak percaya misalnya, buka aja surat yang sering saya sebut ya, surat Yunus ayat 100 kan, bahwa di ayat tersebut dikatakan tidak seorang pun akan beriman kecuali atas izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Eksplisit. Ayat ini bicara tentang keimanan. Tidak seorang pun akan beriman kecuali atas izin Allah. Nah, jangan koma ya, jangan titik ya, tapi harus koma di situ. Kita akan bisa berapologi kalau begitu ya, orang kafir tidak diizinkan oleh Allah. Nah, di kalimat berikutnya sebenarnya penegasan. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Logikanya adalah orang yang tidak diizinkan Allah untuk beriman adalah orang yang tidak mempergunakan akal. Karena kemurkaan tertinggi adalah ketika Allah tidak memperkenankan kita untuk, tidak diizinkan kita untuk beriman kepadanya. Nah, disinilah sebenarnya
fungsinya akal, rasionalitas untuk menghampiri dia. Menghampiri dia. Gitu. Ya. Artinya belum tidak bisa secara totalitas ya. Iya kan dia sebagai yang tak terdefinisi, ya dia yang tak terbatas, dia yang absolut, tentu saja rasionalitas itu tidak seperti apapun tidak akan bisa mencapai dia. Tapi menjadi menghampiri sebagai pintu masuk, sebagai fondasi keimanan itu penting. Gitu ya. Ya. Tapi kalau ada yang bertanya seperti ini Kak, kalau begitu mungkinkah Tuhan dipahami secara rasional? Kalau seperti itu. Nah, beriman itu kan gini loh. Iman itu kan yakin. Ya. Yakin itu kan tasdik itu membenarkan. Ya. Wah, Haji kan pemateri logika ya. Iya. Di logika itu ada tasawuf, ada tasdik. Tasdik itu ada tasdik yakin, ada tasdik zan, ya kan? Membenarkan. Nah, masa iya ujuk-ujuk langsung kita membenarkan dia ada Tuhan? Iya. Tentu diawali dengan tasawuf. Tasawuf ini apa? Kerja-kerja rasional untuk dalam tanda petik membuktikan bahwa dia ada dan dia esa. Itu kerja-kerja rasional. Iya. Selanjutnya ya itu adalah ya wilayahnya lain, tapi paling tidak kerja awal adalah bagaimana membuktikan keimanan kita ini didasarkan kepada argumentasi yang kuat bahwa dia ada dan dia esa. Bukan di situ bukan wilayah taklid loh. Tahu taklid kan? Taklid itu ikut-ikutan ya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang. Gak bisa ikut-ikutan. Dalam keberimanan kita tidak bisa ikut-ikutan. Tapi didasarkan kepada pilihan yang jelas. Oleh karena itu didasarkan pada pengetahuan yang jelas. Nah, disinilah dibutuhkan kerangka logis yang jelas pula untuk mengantarkan kita pada pengetahuan tentang Tuhan. Tapi kalau misalnya ini argumentasi ateistik ya, bagaimana caranya bisa akal sampai pada pemahaman tentang Tuhan sementara wujudnya saja tidak bisa diamati secara empiris? Ini gimana Kak? Tidak semua hal yang tidak bisa diamati empiris itu tidak kita katakan tidak ada ya. Begitu ya. Iya kan? Tapi untuk menjawab pertanyaan itu gimana sebenarnya? Bagaimana? Jadi kan gini. Objek-objek historis itu kan tidak empiris. Tapi kan kita melalui metodologi tertentu kita bisa sampai pada kesimpulan tentang peristiwa di masa lalu. Ya kan? Nah, betul. Kemudian hal-hal yang termasuk misalnya hal-hal yang bersifat teologis. Jadi kita harus start dulu secara kalau bisa aja selalu bilang itu epistemologinya. Ya. Apakah kita percaya bahwa hal yang rasional itu hanyalah yang empiris saja? Yang tidak empiris berarti tidak rasional? Kan tidak. Ya toh? Yang empiris kita mengetahui dengan alat bantu indera. Ya. Yang non empiris ya tentu saja kita menggunakan permenungan yang tahapan-tahapan berpikir yang lebih jauh lebih panjang lagi, sedikit lebih panjang. Karena dia bukan wilayah aja indrawi. Termasuk misalnya tentang Tuhan. Nah, beberapa filosof itu mencoba menjelaskan tentang bagaimana sih membuktikan keberadaan Tuhan dengan pendekatan rasional. Salah satu bukti yang biasa sering Anda gunakan untuk membuktikan Tuhan seperti apa? Dibahas sederhana saja. Iya, kan gini. Yang paling umum itu teori kausalitas. Hukum sebab akibat. Hajir nih misalnya. Hajir kan tidak langsung hadir. Betul. Ada sebab. Siapa orang tua? Orang tua kan tidak langsung hadir. Ada sebab. Siapa kakek nenek? Kakek nenek, ya orang tuanya lagi dan terus. Akal kita akan sampai pada pasti ada deh the first man. Manusia pertama. Ya, mau Adam kayak namanya itu terserah deh ya. Mau siapa namanya yang jelas first man. Manusia pertama. Terus lagi. Akhirnya akal kita sampai pada kesimpulan the first cow. Atau kausa prima istilahnya. Kausa prima Aristoteles ya. Sebab pertama dari segala akibat yang ada di dunia ini, yang ada di realitas ini. Sebab dari segala sebab. Dan realitas itu tidak disebabkan lagi. Iya, dia tidak mungkin disebabkan. Karena kalau dia disebabkan lagi berarti dia bukan sebab pertama namanya. Iya. Kalau kita berarti ada istilahnya dawah tasalsul. Itu atau rantai yang tak punya ujung. Akal memustahilkan itu. Akal kita memustahilkan lah.
keberadaan tasalsul dengan daur itu ya. Daur dan tasalsul kalau itu kita ya. mustahilkan. Iya, iya. Jadi yang rasionalnya itu ya harus sampai pada titik pertama, di mana titik pertama itu yang menjadi awal mula dari segala sesuatu. Iya, iya, iya. Mungkin karena seperti itu Tuhan dipahami sebagai maha sempurna, ya. Sehingga memang dari setiap aspek tidak ada yang celah di situ ya. Bahkan juga tidak disebabkan ya, karena kalau disebabkan berarti dia terbatas, betul. Ya, dia sumber dari segala sumber, sebab dari segala sebab. Ya. Meskipun ini juga masih mendapatkan kritikan teori. Apa kritikannya? Ya. Misalnya gini. Saya sebagai sebab dari anak saya. Eza ya. Eza anak saya, akibat saya sebab. Ya. Tapi status saya sebagai ayah disebabkan karena adanya Eza. Ada hubungan timbal balik. Ada hubungan timbal balik. Betul. Tuhan sebab, kita akibat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Maha Pencipta dikarenakan adanya kita. Betul. Jadi ada timbal balik ya, ada binary, ada double. Jadi itu juga dikritik oleh beberapa filosof. Tidak kuat lah. Tidak kuat argumentasinya. Secara filosofis ya. Tapi untuk kalangan awam oke lah. Ya, sudah bisa digunakan. Untuk pergi bertantang petenteng salah. Ya. Bisa lah itu kan, termasuk teori ketahaturan alam, ya. Tuhan tidak bermain dadu. Bisa lah menguji maba-mabanya kan, mahasiswa barunya gitu. Kalau kata Einstein Tuhan tidak bermain dadu kan, berarti kalau alam ini teratur, berarti ada yang mengaturnya. Gitu. Mustahil kebetulan, mustahil acak kan. Karena gerak semesta ini teratur, jadi pasti ada yang mengatur. Nah, itu kan argumentasi yang banyak dihadirkan oleh para filosof dan para ilmuwan yang teistik, betul. Tapi argumentasi yang paling kuat itu apa enggak? Kira-kira. Ya mungkin tidak bisa dielaborasi kesempatan ini kan, karena butuh waktu kan, tapi mungkin bisa disebutkan. Iya. Kalau dalam filsafat Islam kita mengenal istilah pembuktian wujud. Wujud sebagai, jadi kan kalau tadi itu pembuktian induktif dari khusus ke umum, dari fakta-fakta kita beranjak kemudian melahirkan kesimpulan. Betul. Ada sumber dari segala sumber, ada sebab dari segala sebab. Nah, jadi Tuhan itu sebagai objek yang ditemukan, ya. Tuhan sebagai kesimpulan. Kalau belajar kan hajar pemateri logika ini, di logika itu ada bab tentang dalil. Yang pendalil dan yang didalili. Kita lihat asap. Kesimpulan kita ada api ya kan. Meskipun kita nggak lihat api, yang kita lihat asap yang membumbung. Ada api, ada kebakaran di sana. Nah, yang berarti yang lebih jelas itu asap bagi kita. Api adalah kesimpulannya, betul. Nah, kata para kaum arifin, para sufi, filosof sudah setengah mati membuktikan. Para sufi, para kaum arifin itu dengan entengnya bilang, kamu membuktikan Tuhan dengan makhluk itu sama saja hendak menerangi matahari dengan cahaya lilin. Ya, gitu. Itu toh buktikan Tuhan dong dengan Tuhan. Nah, apakah Tuhan tidak begitu jelas sehingga dia butuh sesuatu yang lain untuk menjelaskan tentang dia? Itu enak aja kan para sufi ngomong begitu kan. Akhirnya bekerja keraslah kembali para filosof. Ada 2 filosof berhasil lah. Ceritanya berhasil. Mengajukan teori dari kritikan itu, Ibnu Sina dan kemudian Mullah Sadr yang paling canggih ceritanya paling canggih menggunakan pembuktian wujud, dan ini pembuktiannya sifatnya deduktif dari umum ke khusus, jadi langsung wujud. Apakah yang lebih universal dari wujud? Enggak, betul. Iya kan? Betul. Wujud adalah term yang paling universal, jadi berpatokan pada premis universal ya. Premis paling universal dari, atau term yang paling universal lah. Wujud ada kan? Wujud. Nah, kalau itu sederhananya begitu deh. Dimulai dari wujud sebagai term yang paling universal. Wujud premis mayornya kalau di dalam logika. Dalam logisme. Wujud mencakup segala sesuatu. Wujud tidak berawal dan tidak berakhir. Wujud sederhana. Tidak terdiri atas rangkapan dan susunan. Wujud pasti tunggal. Itu karena yang jamak itu esensinya. Ya kan gini ya. Sudah ada air kopi, ada air mineral, ada air lain-lain gitu ya.
sebagai ayahnya dia tunggal. Ya. Tapi yang membuat dia berbeda satu sama lain kan unsur. Ya, dia ayah apa? Ya. Iya kan? Dia ayah apa? Oh, ayah kopi karena saya dicampur dengan kopi. Oh, ayah mineral karena ada unsur mineral dan lain-lain lah. Ya. Nah, jadi pembuktian wujud ini pembuktian yang sifatnya deduktif, langsung dari term yang paling universal untuk kemudian sampai pada sampai ke manusia ya, sampai pada kemanusiaan, ya, pada hal yang sifatnya partikular ya. Jadi membuktikan Tuhan ya dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan adalah sang wajibul wujud, wajibul wujud lah, wujud yang wajib karena dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri. Dia hadir, ya, dia ada karena dirinya sendiri gitu. Itu kok terkonek tadi pembahasan kita ya. Kausalitas yang kausal ya. Kita bedanya kan beranjak dari mana nih? Ya, ada yang induktif, ada yang deduktif. Ya, kalau yang ini kan sudah mau bantah bagaimana lagi? Ya. Asalkan logis dan argumentasinya koheren kayak. Istilah kita juga membuktikan bahwa Tuhan itu esa. Kan ada gini loh. Ada anekdot gini. Emang kenapa sih kalau Tuhan 2 atau 3 atau 4 emang kenapa? Iya. Nanti Tuhan berkelahi. Bisa aja dia bermusyawarah. Iya. Ya kan? Kumpul-kumpul nih bermusyawarah nih atau berbagi kekuasaan. Ya. Oh Tuhan Allah, kau ngurusi galaksi Bima Sakti ya. Tuhan yang lain ngurusi galaksi Andromeda ya. Ini bisa aja kan? Kalau kita perhatikan kalimat syahadat kita sebagai seorang muslim, kan la ilaha illallah ya. Di situ ada 2 bagian. Ya. Nafi dan isbat. Ya. Nafi itu penafian, penegasian. Iya, isbat penegasian. Isbat itu artinya penegasan, afirmasi kalau istilah logikanya. Betul. La ilaha, tiada Tuhan. Itu kan frase yang saya sebut frase nafi, menafikan tiada Tuhan. Ya. La ilaha illallah itu artinya penegasan. Berarti yang menarik coba, kalimat syahadat kita dimulai dengan kata la, tiada Tuhan. Kemudian ditegaskan selain Allah. Ini kan menyiratkan bahwa kalau kita kembali ke logika nih, tasawuf dan tasdik sebenarnya. Kembali lagi sih sebenarnya. La itu tasawuf itu konsepsi, tasdik itu penilaian. Nah, la ilaha itu adalah bagian dari wilayah tasawuf, konsep. Iya. Tasdiknya itu ilallah. Iya. Betul. Jadi ya kalau mau ekstrim sedikit ya, kita disuruh ragu dulu baru yakin. Ya. Disuruh la dulu baru illah. Ya kan? Disuruh ya lebih ekstrem lagi nih, tapi dulu baru iman. Ya. Saya pikir agama Ibrahim ini kan begitu kan? Dimulai dari Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam al-Khalil itu kan juga begitu proses perjalanan yang mencari Tuhan betul. Penegasian dan mengafirmasi kan. Jadi dari negasi ke afirmasi. Ragu dulu baru yakin. Baru yakin ya kan? Jadi keraguan itu kan kalau dalam filsafat ada 2 ya. Keraguan. Jadi keraguan yang mengantarkan kita pada apatisme itu tidak filosofis. Keraguan yang filosofis adalah keraguan yang memantik kita untuk mencari menemukan jawaban untuk menuju pada jawaban yang meyakinkan. Yang dalam kajian logika disebut tasdik. Nah, tapi ada pertanyaan ketika misalkan ada yang bertanya seperti ini, Kak. Terus apa perbedaannya ketika misalkan Tuhan dipahami secara rasional dengan Tuhan yang diimani secara buta saja begitu? Sama-sama diimani kan? Ya. Cuma jalan yang berbeda gitu. Kita kan tidak sekedar mengimani Tuhan ada, Allah selesai. Salah. Ya. Kita menyucikan dia dari penyebab laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ya. Bagaimana kita menjelaskan itu? Menjelaskannya. Bagaimana kita menjelaskan bahwa Tuhan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya? Masa kita suruh yakin saja. Jawabannya sederhana, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan binatang, Tuhan bukan. Masa sederhana itu? Ya. Jadi kalimat-kalimat tentang ketuhanan itu pada dasarnya memantik kita untuk berpikir, merangsang kita apa sih yang dimaksud laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Berarti kita diminta keimanan kita meniscayakan kita bersih dari segala bentuk penyerupaan. Tasbih. Ya, apa kalau dalam bahasa filsafat itu antropomorfisme, menyerupakan paham yang menyerupakan Tuhan dengan manusia. Kalau dalam istilah filsafat itu. Kalau dalam istilah teologi kalam Islam itu namanya tasbih, menyerupakan Tuhan. Jadi kita filsafat justru sebenarnya menjernihkan akidah kita, membersihkan akidah kita dari unsur-unsur yang mengarah pada politeistik atau kemusyrikan.
Pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya seperti Jadi ketika kita meyakini Tuhan itu serupa, ya, serupa dengan duduk di atas arsy, ya, ada di langit, tidak di bumi, berarti Tuhan terbatas. Berwajah, bertangan. Itu kan sama saja penyerupaan. Dan itu sebenarnya nggak bisa kan? Dan sepertinya akal kita tuh yang tidak sampai ke situ gitu. Karena imajinasi kita terbatas untuk itu kan. Iya. Hanya saja keberadaannya bisa dibuktikan secara rasional. Ya. Seperti itu ya. Ya, yang kedua kan refleksi yang sifatnya apa ya? Penghayatan ketuhanan yang sifatnya praktis dalam kehidupan. Iya. Anda galau, berarti galau itu menandakan Tuhan tidak hadir dalam diri Anda. Iya. Kenapa mesti harus galau? Ya kan? Iya. Anda beriman nih, tapi kok hidupnya pesimis banget? Betul. Iya kan? Nah, ada seorang filosof masa Frankfurt, kalau tidak salah namanya Theodor Adorno, menyebut ketika Tuhan itu kita nafikan, maka dengan sendirinya kita menafikan keabsolutan di muka bumi ini. Sudah nggak ada yang absolut. Sudah tidak ada lagi penanda moral yang absolut. Sudah tidak ada lagi standar kebenaran yang absolut. Karena Tuhan sendiri kita sudah nafikan. Makanya Tuhan itu menjadi niscaya sebagai postulat kebenaran dan postulat moral. Dalam dua hal itu ya, epistemologi dan etika itu menjadi penanda postulat. Kalau kita nafikan itu, maka apa lagi yang kita bisa yakini sebagai sebuah kebenaran, dan kita yakini sebagai sebuah standar moral. Nah, sampai di sini kemudian kita, apa pentingnya sih dalam membangun keimanan dan mengoperasionalkan keimanan dalam kehidupan keseharian? Ya, pertanyaan berikutnya kan, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, dalam surat 51 ayat 56. Nah, kalau Tuhan punya tujuan, berarti Tuhan terbatas dong. Bukankah mau seluruh penduduk bumi, jin dan manusia itu ingkar, tidak mengubah sedikit pun kekuasaannya. Mau semuanya menyembah pun tidak menambah kekuasaannya. Jadi kekuasaannya tidak bertambah ataupun tidak berkurang karena manusia menyembah atau tidak menyembah. Lah kalau begitu, kalimat ini kemana? Ke Tuhan atau ke kita? Ke kita, ke manusia ya. Nah, Tuhan saya katakan tadi sebagai postulat kebenaran, sebagai standar moral, dan sebagai tujuan akhir ya. Capaian akhir yang kita sebut dengan kesempurnaan, kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, kita memahami ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk kita gitu. Sebagai asal mula kita ya. Makanya ibadah itu sebagai sebuah jalan pemenuhan kerinduan kita kepada Dia. Karena rohani kita itu rindu untuk kembali kepada Dia. Ada seorang anak yang sejak lahir, sejak kecil dia tidak pernah berjumpa dengan ibunya. Dia tidak tahu wajah ibunya seperti apa. Maka seumur hidupnya yakin dia akan gelisah. Ya, betul. Yakin dia akan gelisah untuk mencari siapa ibunya dan di mana ibunya. Apalagi Tuhan sebagai asal mula dari diri kita yang sejati. Pasti ini pertanyaan tentang adakah Tuhan? Itu adalah pertanyaan yang paling primordial, paling dasar sebenarnya bagi setiap manusia. Akhirnya dan kita ingin kembali ke sana ya. Dituntut untuk melakukan pencarian kan? Iya, dituntut untuk melakukan pencarian. Sama dengan itu seorang ibu anak ya. Betapa galaunya anak itu kalau dia tidak ketemu toh. Iya. Jadi mencari berjalan menuju Tuhan itu adalah fitrawi. Dasariah kita. Nah, yang menjadi argumen fitrahnya ya. Yang menjadi penanda bahwa kita manusia adalah akal. Masa iya Tuhan menciptakan akal lalu kita tidak gunakan sebagai instrumen untuk menghampiri Dia? Itu kan namanya mubazir. Tapi kalau ada yang bertanya seperti ini, kalau terus-menerus menggunakan akal untuk mencapai Tuhan, nanti umat muslim terjatuh dalam ateisme begitu, tersesat begitu. Karena itu biasanya kan umat muslim takut tersesat gara-gara terus mempertanyakan. Ini gimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan? Yang sampai kita merasa berada dalam kebenaran, tapi sebenarnya kita berada dalam ketersesatan. Jangan sampai kita terjebak pada itu. Kita merasa justru tidak tersesat, terjebak pada halusinasi bahwa kita sudah benar kok, ngapain lagi? Betul. Jadi kalau kita percaya bahwa akal ini sebagai instrumen, sebagai esensi istilahnya, yang menjadi penanda bahwa kita sebagai manusia,
yang karenanya kita diberikan amanah agama, karenanya kita dibedakan dengan dimuliakan dari yang lain. Masa iya akal akan menggelincirkan kita? Tidak ada satupun kalimat dalam Al-Quran maupun hadis yang mencela penggunaan akal. Justru kita disuruh untuk menggunakannya kan? Ya, disuruh, diperintahkan, dipuji, dicela bagi yang tidak menggunakan. Dikutuk kan kalau dalam surat yang saya baca tadi. Artinya itu sebenarnya sederhana, jelas dan sederhana sekali itu argumennya kan? Sebenarnya tidak ribet kok, tidak susah kok. Sebenarnya cukup kita membuka sedikit cakrawala berpikir kita, keberanian kita untuk berpikir. Butuh sedikit langkah berani untuk berpikir. Dan ini penting bagi saya dalam membangun keteguhan iman dan konsistensi iman. Meskipun di kemudian hari juga ada yang ateis, kita tidak bisa pungkiri bahwa akal dia ini tidak bisa sama dan seragam ya. Pasti di kemudian hari capaian orang itu berbeda-beda gitu. Tapi bukan berarti akal ini selamanya ya akan menjatuhkan kita dalam ketersesatan gitu. Justru kalau dimaksimalkan dengan baik akan mengantarkan kita kepada keimanan yang lebih utuh. Akal yang kita gunakan secara otonom tanpa dipengaruhi hal-hal yang lain. Misalnya kita belajar ini hanya untuk gaya-gayaan, untuk berdebat, itu kan sudah ada intervensi hawa nafsu. Ya. Kalau akal, sejatinya akal itu tidak mungkin salah. Berdebat panjang lebar tentang Tuhan, tidak sholat. Tidak sholat, itu kan hancur. Jadi, saya ingin mau bilang begini, puncak dari rasionalitas adalah ketundukan. Betul. Ya. Puncak dari akal itu cinta adalah ketundukan tanpa syarat. Itu jelas lah. Jadi, capaian akhir dari pengetahuan adalah kita tunduk pada pengetahuan kita kan. Ya betul. Karena kan ini konsekuensi benar gitu. Konsekuensi logis dari pengetahuan adalah menjalankannya, betul. Di situ ketundukan, di situ cinta. Nah itu perbedaannya ya. Jadi jangan dulu bangga kalau misalkan langsung tahu banyak teori membuktikan Tuhan ya kan? Hanya untuk dipakai gagah-gagahan kan. Betul. Nah ini pertanyaan terakhir Kak. Buat keberagamaan kita untuk konteks hari ini gitu, yang banyak problematikanya ya, dalam kehidupan beragama gitu. Apakah ini penting untuk mengangkat ya atau memajukan agama kita yang pelan demi pelan terpuruk karena justru meninggalkan akal dan filsafat atau dari ilmu pengetahuan ya? Peradaban Islam itu mundur terbelakang itu karena umat Islam meninggalkan filsafat, tidak lagi hidup sebagai sebuah tradisi, bahkan di kalangan sarjana muslim. Secara bebas bahkan di kalangan sarjana muslim. Kalau kalangan awam ya oke lah sudah. Ini sarjana muslim pun dulu sarjana muslim adalah filosof. Ibnu Sina dokter filosof. Al-Biruni ahli optik filosof. Al-Farabi saintis ilmuwan filosof. Masih genial ya. Tapi itu pasti filosof tadi. Nah, terlepas bahwa waktu itu keilmuan masih genial, tapi paling tidak sarjana muslim pada saat itu adalah juga pemerhati filsafat, atau pembaca filsafat, atau bahkan filosof sekalian, gitu. Seperti Ibnu Al-Farabi, atau mungkin dia tidak dikenal sebagai filosof, tapi dia juga adalah pemerhati filsafat seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, dan Al-Idrisi dan lain-lain. Nah, penting nggak sih? Ini penting untuk membangun sebuah peradaban. Ketika keberagamaan kita terima dengan doktrin yang tidak memacu nalar kritis, pada saat itulah keberagamaan kita mengarah pada stagnan. Secara sosiologis kita akan mengarah pada stagnasi. Jalan di tempat, gitu kan? Tapi kalau agama memantik nalar kritis kita, itu akan terjadi progresivitas, akan terjadi dinamika, akan terjadi dialektika. Sebagaimana ketika zaman peradaban Islam itu maju di masa lalu, bukan karena kekhalifahan, tapi karena ilmuwan muslim berani membuka pikirannya, mempelajari manuskrip masa lalu, dan mengembangkan filsafat. Sebagaimana kita di hari ini mengajak teman-teman lah untuk jangan terlalu kaku amat beragama gitu, dan memaksimalkan akal yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang karena itulah kita dibedakan dengan makhluk yang lain dan membuat kita menjadi makhluk yang paling sempurna dalam tatanan semesta ini. Kalau saya katakan filsafat itu membuat kita terjauhkan dari syirik.
begitu ya. Dalam secara teoritis maupun praktis. Teoritis tadi kan sudah saya cerita ya. Paling banyak loh yang bilang bahwa itu justru kalau baru pilih sahabat semakin syirik ya, gitu. Itu menjauhkan kita dari kesyirikan teoritis. Syirik kan ada dua. Syirik teoritis. Ya tadi menyerupakan Tuhan. Ya itu kan syirik teoritis namanya. Syirik praktis itu kita mempertuhankan yang bukan Tuhan. Jadi la ilaha illallah itu tidak operasional dalam praktik kita. Dalam praktik kita, betul. Di sini akhirnya kan kita pahami bahwa secara sosiologis manusia itu egaliter loh. Yang absolut cuma dia. Manusia menjadi mulia karena dekat dengan dia. Nabi Muhammad SAW itu menjadi mulia bukan karena dia Muhammad bin Abdullah, bukan karena dia bangsawan Quraisy, tapi karena dia dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, jadi kita semakin memahami apa yang dimaksud inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi indikatornya adalah takwa. Takwa itu kedekatan. Sehingga secara sosiologis semua manusia itu egaliter. Semua manusia itu setara. Nah, ketika ada ketidaksetaraan, di situ kita diminta untuk melakukan liberation, pembebasan. Dasarnya apa? Justice, keadilan. Jadi pemaknaan filsafat sosial dari tauhid itu adalah egalitarianisme, liberation, dan justice, kesetaraan, pembebasan, dan keadilan. Ini kan kita maknai hasil pemaknaan ini setelah kita memahami berangkat dari pemahaman rasional tentang Tuhan. Yang sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu esa ya. Jadi ketika kita masih memperhambakan diri terhadap selain dia, memperhambakan itu kan secara personal gini, masih menangis karena harta benda kita yang hilang. Itu kan galau. Selesai. Galau. Tadi saya bilang kan, kalau ada orang galau berarti tanda Tuhan tidak hadir dalam dirinya. Betul. Galau itu kan, jadi kenapa kita harus galau? Padahal Tuhan meliputi segala. Kenapa kita harus pesimis? Kenapa kita harus apatis misalnya? Jadi mengimani Tuhan dengan bertuhan dengan rasional itu justru membuat hidup kita, spirit kita semakin lebih progresif. Keimanan kita lebih praktis, keimanan kita lebih hidup lah. Saya mau bilang seperti itu. Iya. Oke, ini menarik sekali pembahasan kita pada video kali ini. Sampai sini saja, agak ya? Ya, kita sampai sini aja lah dulu. Sampai sini dulu ya. Nantilah kalau misalkan ada tema khusus yang mau dibahas kalau di kolom komentar aja. Iya, di kolom komentar. Ketika misalkan ada yang ingin dilanjutkan, mungkin ada beberapa hal yang masih mengganjal dan perlu dibahas. Nanti kita akan buatkan video. Kita akan buat playlist khusus seri berislam dengan rasional. Kan sudah agama dengan rasional. Tuhan. Nanti kita akan tema ini bertuhan dengan rasional. Tema akidah ya. Karena bagi kami berislam dengan rasional itu penting. Sangat itu penting menjadi paradigma keberislaman kita di Renaissance. Betul. Supaya tidak kaku-kaku amat dalam menjalankan agama yang luhur ini. Oke, sampai di sini. Terhindar dari mabuk agama. Sering diulang-ulang oleh Kasamara begitu. Dan baper beragama. Terhindar dari mabuk agama dan baper agama yang membahayakan tatanan keberagamannya yang justru sesat dan menyesatkan gitu dan membuat agama kita jadi mundur. Siap. Betul. Oke, sampai di sini saja Sobat Renaissance. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.